Perkenalkan, nama saya Pedro Dima Pranata Sinaga, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin, Paralel A, Angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tugas material teknik tentang struktur kristal. A. Struktur kristal. Satu, struktur kristal kubik. A. Struktur simpel kubik atau SC atau kubik sederhana. Dalam struktur kubik sederhana, atom-atom hanya terletak di bagian sudut saja, sehingga hanya bersinggungan di sepanjang sisi kubus. Total atom yang berada dalam sebuah unit sel dengan struktur SC berjumlah 1 yang diperoleh dari penjumlahan 1/8 atom yang terletak di sudut. Struktur ini kurang rapat dan memiliki bilangan koordinasi yang berjumlah 6. Bilangan koordinasi diartikan sebagai banyaknya atom tetangga terdekat atau banyaknya atom yang bersentuhan. B. Struktur body center kubik atau BCC. Dalam struktur ini terdapat atom-atom yang terletak di semua sudut dan atom tunggal di bagian pusat kubus. Masing-masing unit sel BCC memiliki 2 atom. Satu atom berasal dari penjumlahan 1/8 atom yang terletak di 8 sudut kubus dan satu lagi berasal dari atom yang terletak di pusat kubus. Ketika posisi atom yang terletak di bagian sudut dengan di bagian pusat adalah sama. C. Struktur phase center kubik atau FCC. Dalam struktur kristal FCC, atom-atom terletak pada bagian sudut dan juga di pusat dari semua permukaan kubus. Untuk struktur kristal FCC, masing-masing atom yang terletak di sudut dibagi-bagi ke dalam 8 unit sel. Oleh karena itu, atom phase center yang terletak pada bagian sisi terbagi menjadi 2. Total atom yang dimiliki oleh struktur kristal FCC ada 4 yang diperoleh dari penjumlahan 1/8 dari masing-masing atom yang terletak di 8 sudut dengan setengah bagian atom yang terletak di 6 permukaan sel. D. Struktur kubik lainnya. Yang pertama itu ada struktur kubik intan. Struktur intan merupakan gabungan dari subkisi FCC yang tersusun dari 8 atom sudut dan 6 atom yang terletak di pusat permukaan unit sel. Semua ini membentuk satu struktur FCC yang titik asalnya terletak pada koordinat. 2. Struktur cesium klorida atau CSCl. Dalam struktur kristal ini, anion terletak pada masing-masing sudut kubus dan di bagian pusat dari kubus ini diisi oleh satu kation yang dapat dilihat dari gambar. Pertukaran antara kation dan anion maupun sebaliknya menghasilkan struktur kristal yang sama. Struktur ini memiliki bilangan koordinasi yang berjumlah 8 buah, baik untuk kation maupun anion. Struktur cesium klorida atau CSL merupakan gabungan dari 2 buah kisi kubus sederhana atau SC, sehingga atom sudut yang berada pada salah satu kisi dapat berlaku seperti atom pusat untuk kisi yang lain. Struktur ini memiliki koordinat untuk CS 000 dan CL setengah. Yang ketiga, ada struktur natrium klorida atau NaCl. Sebuah unit sel untuk struktur kristal ini dibentuk oleh susunan FCC dari anion dengan satu kation yang terletak di pusat dan di tengah-tengah sepanjang tepi kubus. Bilangan koordinasi yang dimiliki oleh kation dan anion untuk struktur kristal natrium klorida ini berjumlah 6. 4. Struktur seng sulfida atau ZNS. Dalam struktur ini, semua posisi sudut dan permukaan ditempati oleh atom S, sedangkan atom Zn mengisi bagian dalam posisi tetrahedral. Jika posisi atom Zn dan S ditukar, maka akan diperoleh susunan yang ekuivalen. Masing-masing atom Zn mengikat 4 atom S, begitupun sebaliknya. Yang kedua, struktur kristal heksagonal close pack atau HCP. Tidak semua logam memiliki unit sel dengan simetri kubik. Struktur kristal yang umum yang terakhir ini memiliki struktur kristal heksagonal. Permukaan atas dan bawah unit sel ini terdiri atas 6 atom
yang membentuk heksagon dan mengelilingi sebuah atom tunggal di bagian pusat. Bidang lain yang membentuk 3 atom tambahan dalam unit sel diletakkan di antara bidang bagian atas dan bawah. Atom yang terletak pada bidang tengah memiliki atom tetangga terdekat di kedua bidang yang berdekatan. Dengan demikian, struktur kristal HCP memiliki bilangan koordinasi yang berjumlah 6. Struktur ini biasanya ditemui pada beberapa logam diantaranya magnesium, titanium, seng, berilium, dan kobalt. Dalam mineralogi dan kristalografi, susunan kristal yaitu suatu susunan khas atom-atom dalam suatu kristal. Suatu susunan kristal dibangun oleh sel unit, sekumpulan atom yang tersusun secara khusus yang secara periodik berulang dalam 3 dimensi dalam suatu kisi. Spasi antara sel unit dalam segala arah disebut parameter kisi. Sifat simetri kristalnya terwadahi dalam gugus spasinya. Susunan dan simetri suatu memainkan peran penting dalam menentukan sifat-sifatnya, seperti sifat pembelahan, susunan pita listrik, dan optiknya. Sel unit. Satu sel unit yaitu suatu susunan spasial atom-atom yang mengekor secara 3 dimensi untuk menggambarkan kristalnya. Posisi atom dalam sel unit digambarkan sebagai unit asimetri atau basis, sekumpulan posisi atom yang diukur dari suatu titik kisi. Setiap susunan kristal memiliki sel unit konvensional dan kebanyakan dipilih supaya kisi yang dihasilkan simetris mungkin. Meski begitu, sel unit konvensional tak selalu pilihan terkecil yang mungkin. Suatu sel unit primitif dari suatu susunan kristal, yaitu sel unit terkecil yang mungkin yang dapat dibangun sehingga ketika disusun akan mengisi spasi atau ruang secara sempurna. Sel Wigner-Schett yaitu suatu sel primitif khas yang memiliki simetri yang sama dengan kisinya. Zat padat. Bahan padat dapat diklasifikasikan berdasarkan keteraturan susunan atom-atom atau ion-ion penyusunnya. Bahan yang tersusun oleh deretan atom-atom yang teratur letaknya dan berulang disebut bahan kristal. Dikatakan bahwa bahan kristal mempunyai keteraturan atom berjangkauan panjang. Sebaliknya, zat padat yang tidak memiliki keteraturan demikian disebut bahan amorf atau bukan kristal. Fisika zat padat secara umum dihubungkan dengan kristal dan elektron dalam kristal. Pengkajian tentang zat padat dimulai pada tahun-tahun awal abad ini, sesudah berhasil dipelajarinya difraksi sinar X oleh kristal. Dari gejala ini dapat ditemukan bukti bahwa kristal terdiri dari atom-atom yang susunannya teratur. Melalui keberhasilan memodelkan susunan atom-atom dalam kristal, para fisikiawan dapat mempelajari lebih banyak dan lebih lanjut tentang zat padat. Dalam perkembangan selanjutnya, pengkajian zat padat telah meluas pada bahan bukan kristal, amorf, bahan gelas, dan bahkan bahan cair. Kristal dan non-kristal. Bahan yang tersusun oleh deretan atom-atom yang teratur letaknya dan berulang, yang tidak berhingga dalam ruang, disebut bahan kristal. Kumpulan yang berupa atom atau molekul dan sel ini terpisah sejauh 1A dan 2A. Kristal dapat dibentuk dari larutan, lelehan, uap, atau gabungan dari ketiganya. Bila proses pertumbuhannya lambat, atom-atom atau partikel penyusun zat padat dapat menata diri selama proses tersebut untuk menempati posisi yang sedemikian sehingga energi potensialnya minimum. Keadaan ini cenderung membentuk susunan yang teratur dan juga berulang pada arah 3 dimensi, sehingga terbentuklah keteraturan susunan atom dalam jangkauan yang jauh. Sebaliknya, zat padat yang tidak memiliki keteraturan demikian disebut bahan amorf atau bukan kristal. Dalam proses pembentukan yang berlangsung secara cepat, atom-atom tidak mempunyai cukup waktu untuk menata diri dengan teratur.
Hasilnya terbentuklah susunan yang memiliki tingkat energi yang lebih tinggi. Susunan atom ini umumnya hanya mempunyai keteraturan yang berjangkauan terbatas, dan keadaan inilah yang mencerminkan keadaan amorf. Sistem kristal. Yang pertama, klasifikasi kisi-kisi atom raksasa. Suatu kristal yang terdiri dari atom yang saling berikatan dengan ikatan kovalen, misalnya intan. Zat dengan kisi atomik raksasa sangat kuat serta mempunyai titik leleh dan didih yang sangat tinggi. Yang pertama ada kisi ion raksasa. Suatu kisi kristal yang terdiri dari ion yang terikat satu sama lain dengan ikatan ion, misalnya natrium klorida. Ikatan ion sangat kuat. Ini berfaedah zat akan mempunyai titik leleh dan titik didih yang tinggi. Yang kedua ada kisi logam raksasa. Suatu kisi kristal yang terdiri dari atom logam yang saling berikatan dengan ikatan logam, misalnya zinc. Elektron terdelokalisasi lepas memperagakan usaha, menjadikan logam pengantar listrik dan panas yang patut. Lapisan logam dapat saling melipat di atas yang lain, membuat logam dapat ditempa dan ditarik. Yang ketiga ada kisi molekular. Suatu kisi kristal yang terdiri dari molekul yang saling berikatan dengan gaya-gaya antar molekul, misalnya iodin. Gaya ini lemah, sehingga kristal mempunyai titik leleh dan didih yang rendah bila dibandingkan dengan senyawa ion dan dapat dengan remeh diputuskan. Ikatan kovalen di dalam molekulnya semakin kuat dan tak terlalu remeh untuk diputuskan. Kristalografi merupakan sains eksperimental yang berhaluan memilihkan susunan atom dalam zat padat. Dulu istilah ini dipergunakan untuk studi ilmiah kristal. Kata kristalografi bermula dari kata bahasa Yunani kristalon yang berarti tetesan dingin atau beku, dengan makna meluas kepada seluruh padatan transparan pada derajat tertentu, dan grafein yang berarti menulis. Sebelum perkembangan kristalografi difraksi sinar X, studi kristal didasarkan kepada geometri kristal. Ini termasuk mengukur sudut permukaan kristal relatif terhadap sumbu rujukan teoritis sumbu kristalografik dan menetapkan kesetangkupan kristal yang bersangkutan. Yang pertama dilaksanakan memakai geniometer. Metode kristalografis saat ini tergantung kepada analisis pola hamburan yang muncul dari sampel yang dibidik oleh berkas sinar tertentu. Berkas tersebut tidak mesti selalu radiasi elektromagnetik, meskipun sinar X merupakan pilihan yang paling umum. Untuk beberapa keperluan elektron atau neutron juga dipergunakan yang dimungkinkan sebab sifat gelombang partikel tersebut. Para pandai kristalografi sering menyatakan secara eksplisit macam berkas yang dipergunakan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekali lagi sekian dan terima kasih.